Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesabaran, ketabahan, keuletan, ketekunan, semangat, dan diberikan kesehatan. Mari sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran yang kita tujukan pada para masyayikh kita, para guru-guru kita, para pendahulu kita, generasi bangsa ini dan keluarga kita semua, generasi keturunan kita. Semoga dengan barokah kita kirim Ummul Quran, hidup kita senantiasa tercurahkan rahmat, hidayah, maunah, diberikan keberkahan, kemanfaatan fid-dini wa dunya wal akhirah. Al-hadiniyah al-fatihah. Ya kana abdu wa ya amin. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan pembahasan materi aswaja tentang tawasul. Sudah sering kita di lingkungan sekitar kita atau bahkan dari dulu sampai sudah mendengar kata namanya tawasul atau wasilah. Jadi tawasul ku apa? Tawasul itu secara bahasa bermakna perantaraan. Secara istilah biasa diartikan memohon kepada Allah dengan perantara para kekasihnya, para nabi, para syuhada dan orang-orang solih. Sedangkan menurut Syekh Jamil Afandi Siddiq Az-Zahawi, tawasul biasa dimaknakan annahum asbabun wa wasailun linailil maksud wa annallaha ta'ala huwal fa'il. Yakni menjadikan mereka, yang dimaksud menjadikan mereka itu para nabi, para syuhada dan orang soleh sebagai sebab dan perantara dalam memohon kepada Allah untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pelaku yang sebenarnya, dalam kurung yang mengabulkan doa. Jadi pada hakikatnya tawasul itu hanya perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Jadi bukan kita minta kepada para nabi, jadi nabi yang mengabulkan doa kita atau wali-wali Allah yang mengabulkan doa kita, tapi yang mengabulkan doa kita itu tetap namanya Allah, karena yang kuasa di dunia ini bukan para wali, para nabi, karena mereka hanya sebagai perantara saja, yang mengabulkan tetap Allah. Ini kalau diibaratkan seperti kamu kirim surat itu pakai perangko. Sudah pakai perangko, kamu juga pakai perantara tukang pos. Jadi nggak mungkin kamu terus mau kirim surat itu langsung nyampe ke orangnya. Walaupun kamu pakai HP juga gitu, ada perantara kuota, ada perantara uang untuk beli pulsa, ada perantara kaki kamu jalan ke konter, ada perantara operator dan lain sebagainya. Itu semua nama kita butuh perantara. Jadi secara hukum alam segala sesuatu itu pasti pakai perantara. Kamu makan juga pakai tangan, kamu mandi pakai cebok dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah perantara. Dalam doa pun juga begitu. Kalau doa kepingin cepat terkabul, walaupun Allah itu maha mendengar, kan ada pendapat yang mengatakan lapo nggak usah butuh perantara, Allah itu maha mendengar lagi
maha mengetahui, nggak usah pakai perantara. Iya, memang Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ya seperti tadi itu, siapa yang nggak tahu SMS itu atau suatu kabar itu bisa terdengar oleh siapapun, tapi itu juga butuh perantara untuk mengantarkan itu. Jadi nggak mau ujuk-ujuk itu. Kenapa? Itu merupakan suatu sistem kayak mandi yang mengantarkan air itu cebok dan lain sebagainya. Kalau nggak mau perantara ya nggak apa-apa, tapi ya mandi ya nggak usah pakai cebok, makan nggak usah pakai sendok dan lain sebagainya. Kalau jalan nggak usah pakai kaki. Nah, makanya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara untuk sampai kepadanya. Jadi untuk sampai kepada Allah itu yang paling dekat dengan Allah itu sopo toh? Yang pertama pasti Nabi. Itu karena beliau adalah utusannya. Makanya kita diutus untuk itba Nabi atau itba Rasul, mencontoh Rasul. Makanya ada tuntunan salam semamanya. Ada tuntunan salam ketika masuk kuburan juga, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, semamanya gitu. Kenapa sih kok pakai salam gitu? Ya yang dimaksud begini, salam itu meminta keselamatan. Nah, orang yang selamat itu yang punya tata krama yang bagus. Jadi kemanapun kita orang memasuki rumah orang kok nggak salam. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kepingin selamat. Kalau kepingin selamat ya punya tata krama sing bagus. Nah, orang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat Islam di dunia ini atau bahkan umat manusia di dunia ini, yakni yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Dari akhlak itulah manusia nanti bisa selamat. Makanya yang bisa mengetahui hakikat kebenaran Allah, yang paling ngerti rahasia Allah ya mek Kanjeng Nabi. Makanya kita diutus untuk mengikuti beliau. Makanya itu namanya kita butuh perantara. Jadi bukan Nabi yang mengabulkan doa kita, tapi Nabi hanya perantara tok, menjadi sebab. Oh, gara-gara sampean cedek karo Kanjeng Nabi, kirim fatana Kanjeng Nabi, Allah itu terus nginguk sampean. Oh, berarti sampean umat Kanjeng Nabi, ya tak kabulno doamu. Wah. Walaupun toh bisa Allah itu kuasa langsung mengabulkan itu. Cuma ibarat sepur itu, sepur ekspres sama ibarat kereta ekspres sama kereta barang, ada yang melaku glinuk ya terkabul, tapi ya terkabulnya suwi. Ada yang terkabulnya cepet karena pakai tadi itu perangko. Ibarat kamu nemuin presiden itu, kamu juga nggak langsung nemuin presiden, tapi melalui perantara presiden. Nah, makanya di situ lanjutan ayatnya, wajahidu fisabilih, dan berjihadlah kamu di jalannya. Di samping kamu mencari perantara itu, ya teman-teman nek niru Kanjeng Nabi ya teman-teman itu. Nek Nabi luman, Nabi dermawan, kamu juga harus niru Nabi itu dermawan. Kalau Nabi itu sabar, ya kamu harus sabar. Nah, itu namanya bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Nek duwe ya gak oleh medit. Kalau punya ilmu yang nggak boleh pelit, ya diajarkan. Sama yang nggak bisa diajari, yang nggak punya ditolong, yang nggak bisa jalan ya dipapah dan lain sebagainya. Itu merupakan semua tuntunan Allah melalui para nabi yang untuk kita tiru. Loh, mulai kapan Bapak tawasul itu
ada, sudah zaman dulu. Salah satu contohnya di sini pada zaman Khalifah Umar. Makanya di sini Bapak tulis bertawasul dalam doa merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan ulama salafus sholihin. Karena apa? Ini salah satu contohnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Madinah itu dilanda paceklik. Paceklik itu kekeringan dan sulit pakan atau ibaratnya krisis ekonomi. Nah, seperti sekarang ini kalau masa pandemi itu bisa dinamakan paceklik. Karena apa? Untuk secara ekonomi mengalami kemerosotan secara drastis. Nah, kalau ini zaman Khalifah Umar itu paceklik itu hujan pun nggak bisa turun, waktu itu sangat kering. Makanya ketika sholat istisqa, Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Rasul yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian berdoa, setelah bertawasul kemudian berdoa, ya Allah, ini dalam Indonesia saja, nggak Bapak tulis secara Arab. Artinya begini, ya Allah, dulu kami memohon kepadamu dengan wasilah Nabi kami, dan engkau menurunkan hujan kepada kami. Namun sekarang kami mohon kepadamu dengan wasilah paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini karena apa? Nabi sudah wafat. Makanya kemudian yang dijadikan wasilah itu siapa? Namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, setelah itu kemudian turun hujan. Apakah banyak contohnya Bapak selain itu? Banyak. Bisa jadi kamu sodakoh itu sebagai apa? As-sodakoh itu tatbaul bala. Kamu dengan sodakoh itu merupakan sebab perantara dijauhkan dari bala. Senyum itu sodakoh, kamu senyum itu juga nanti sebagai perantara kamu nggak dijahatin orang. Oh, anak ini senyum, sume bocah iki ya, gitu. Atau tegur salam, assalamualaikum, nah, sebagai perantara dinilai akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya penilaian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawasul itu bukan perbuatan syirik, sebagaimana ada beberapa aliran yang mengatakan tawasul itu perbuatan syirik karena percaya selain kepada Allah. Itu bukan percaya selain kepada Allah atau meminta sesuatu selain kepada Allah, tetap meminta sesuatu kepada Allah tapi melalui perantara para nabi. Karena awake dhewe iki ngerasa gak pantes nek langsung jaluk nang Gusti Allah gitu loh. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak tentang tawasul. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita saling doa. Semoga pembelajaran singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.